adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kita ketemunya online ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita dari Alkitab yang mengajarkan kita untuk memiliki hati yang lemah lembut. Nah, adik-adik, Cici mau tanya nih, kalau misalnya ada teman adik-adik yang menyakiti, yang membuat kesal, yang membuat adik-adik marah, apa yang akan adik-adik lakukan? Membuatnya menjadi kesal lagi atau apa? Nah, kita akan belajar dulu, kita dengarkan, kita tonton dulu cerita ini. Oke? Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya, mereka pun membenci dia. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, kata Yusuf. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Adik-adik, saudara Yusuf makin membenci Yusuf. Nah, Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Wah, tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja atas kami? Suatu hari, semua saudara-saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya, kata saudara-saudara Yusuf. Tapi Ruben sang kakak berkata, "Jangan! Kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Bagaimana kalau kita lemparkan saja dia ke dalam sumur kering ini?" Mereka pun mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Lalu datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju tanah Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Adik-adik, jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Jadi, anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Adik-adik, Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf pun dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minum Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. Adik-adik, 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. "Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah," kata Yusuf kepada Firaun. "Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan yang sangat hebat sekali di Mesir ini." Adik-adik, Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf.
Namun, mereka tidak mengenali Yusuf. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa Yusuf yang sebenarnya. Adik-adik, saudara-saudara Yusuf menjadi sangat ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Demikian kata Yusuf, dan mereka pun berbahagia. Nah, adik-adik sudah mendengar ceritanya tadi. Bagaimana? Adik-adik mendengar dengan baik? Oke, kalau begitu Cici tanya ya. Sekarang Cici tanya nih. Siap-siap ya. Siapa nama anak Bapak Yakub yang paling kecil yang sangat disayang? Benar. Siapa? Yusuf, benar ya. Nah, adik-adik, dari ceritanya Yusuf ini ya, karena paling disayang, kemudian ada saudaranya yang iri, sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering ya, kemudian dijual. Nah, kemudian juga difitnah ya, sama siapa? Istrinya Pak Potifar ya, kemudian masuk penjara karena itu ya. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan, Yusuf salah nggak tadinya? Kenapa dia bisa masuk penjara? Ya, apakah dia salah? Tidak kan? Nah adik-adik, dari pelajaran hari ini kita belajar dari Yusuf ya, yang walaupun sudah disakiti sama saudara-saudaranya, dijual, dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar, difitnah sama istrinya Potifar ya, tapi kemudian dia boleh memaafkan saudara-saudaranya ketika wabah ya, kelaparan itu datang. Ada saudara-saudaranya juga datang menemui dia. Walaupun saudara-saudaranya tidak mengenal dia, tapi dia tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Walaupun dia disakiti dulunya, tapi dia tetap mengakui bahwa itu adalah saudara-saudaranya dan tetap mengasihinya, ya kan? Nah, adik-adik, kita belajar sekarang ya. Mungkin adik-adik ada yang disakiti, dibully sama teman-temannya, dikatain sama teman-temannya ya, membuat jengkel, mengesalkan ya. Tapi adik-adik, kita mau belajar, kita memiliki hati yang lemah lembut seperti Yusuf ya, karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk memiliki hati yang lemah lembut. Oke? Nah, adik-adik, kita mau terapkan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, terhadap orang-orang yang sekeliling kita, yang kita kasihi, ya kita terus menunjukkan kasih kita kepada mereka. Tidak boleh berkata kasar ya, kita tetap menjawab dengan lembut. Nah, adik-adik, lemah lembut itu bukan berarti kita lemah ya adik-adik, tapi kenapa? Karena kita memiliki kasih yang dari Tuhan ya, kasih yang dari Tuhan mengalir di hati kita, kemudian kita bisa mengeluarkan melalui tindakan kita, sikap kita, kata-kata kita ya. Oke, kalau gitu ya adik-adik, cerita hari ini sampai di sini kita terapkan dalam kehidupan sehari lepas hari adik-adik ya. Nah, sekarang juga Cici mau kasih ayat hafalan untuk minggu depan ya. Ayat hafalannya terambil dari Matius 5 ayat 5. Kita baca ya? Oke, kita baca. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang lemah lembut, yang seperti Engkau ajarkan. Dimanapun kami boleh berada, biarlah terang-Mu boleh terpancar melalui kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu
minggu yang akan datang dengan cerita yang berbeda, dengan Koko Cici yang berbeda. Oke, makasih. Selamat pagi. Tuhan berkati. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,